Shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan dan bahkan waktu yang luar biasa di mana Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Tak kala kita jauh Tuhan cari, Tuhan berikan kita kesempatan demi kesempatan sampai di mana ada pada satu titik di mana kita memiliki sebuah kerinduan yang dalam untuk bisa datang dan rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan saya tentu percaya bahwa kerinduan itu dibangun bukan oleh kekuatan saudara, tapi kerinduan itu dibangun oleh karena Tuhan taruh di hati saya dan saudara kasih yang begitu meluap-luap untuk kita terus mencari dan mencari Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca 2 ayat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dengan bunyi kebenaran firman Tuhan begini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenaan kepada komandannya. Saya coba ingin baca satu terjemahan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah berkata begini, ayat yang ketiga. Sama seperti aku, ini rujukannya kepada Paulus, bersedialah untuk turut menderita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang baik. Ayat yang keempat. Sebagai prajurit Kristus, janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi. Karena jika demikian, engkau tidak akan dapat memuaskan hati Dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Nah, saudaraku, dari 2 terjemahan baik dari Lai dan terjemahan firman Allah yang hidup, kita temukan ada pesan-pesan penting bagi kita agar dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya menyadari bahwa Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius bukan menjadi seorang pribadi, kalau dalam terjemahan yang lain atau dalam teks yang lain menjelaskan janganlah ada orang yang engkau muda karena engkau masih muda atau mempermudah engkau. Tapi pesan ini juga kemudian dalam ayat yang ketiga, ayat yang 4 dari pasal ini juga menjelaskan bahwa kenapa Paulus menyampaikan pesan ini. Karena dari sisi usia mungkin Paulus menganggap seorang Timotius masih muda. Tapi secara rohani Paulus menganggap Timotius adalah seorang prajurit. Dan prajurit yang dimaksud bukan prajurit duniawi. Tapi sebagai prajurit Kristus yang dalam tanda petik ini tentang kehidupan rohani. Sehingga dalam teks ini juga menceritakan kepada kita semua bahwa kata menderita bukan dalam konsep terkait dengan penderitaan jasmani, tapi penderitaan rohani. Dan hal ini juga ingin saya sampaikan, prajurit yang dimaksud bukan prajurit duniawi, tetapi tentang prajurit Kristus. Sehingga dibuatlah sorotan berkaitan dengan orientasi kita bukan terhadap hal-hal yang duniawi, tetapi berkaitan tentang hal-hal yang surgawi atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rohani. Dan itu sebabnya hari ini saya ingin bicara tentang jemaat yang militan di akhir zaman. Tema ini akan kita pelajari bersama tentang jemaat yang militan di akhir zaman. Saya mau mengatakan bahwa militan adalah satu sikap berjuang dengan semangat yang gigih, kokoh dan kuat dan penuh keberanian dalam melakukan suatu tujuan atau sebuah keyakinan atau juga cita-cita.
dalam orientasi kita sebagai jemaat, kita tidak mempunyai tujuan yang lain. Selain tujuan kita, yaitu bagaimana menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang kemudian Paulus sampaikan kepada Timotius dalam terjemahan firman Allah yang hidup, agar supaya kita memuaskan keinginan dari Dia yang telah mencantumkan nama kita dalam kehidupan sebagai prajurit. Dalam terjemahan firman Allah ini menjelaskan bahwa sebagai prajurit yang baik, hendaklah kita menjadi pribadi yang berkenan kepada komandannya. Kalau kemudian kita bicara tentang jemaat yang militan di akhir zaman, kita coba perhatikan bahwa kita bukan hanya sebatas sekumpulan orang yang berkumpul setiap minggu atau dalam sebuah komunitas yang kita adakan setiap saat. Tetapi sebuah atau sebagai jemaat yang militan, berarti jemaat yang dipanggil sebagai prajurit Allah, tentara Kristus yang dipanggil untuk berjuang dalam peperangan rohani. Sehingga dengan demikian maka di zaman akhir ini Tuhan sedang mencari jemaat yang siap maju. Tuhan sedang mencari jemaat-jemaat yang siap tempur. Tuhan sedang mencari setiap jemaat yang bergairah. Tuhan sedang mencari setiap jemaat yang kokoh teguh berdiri. Supaya apa? Supaya jemaat menjadi jemaat yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Dan bukan kita menjadi jemaat yang tinggal diam atau takut dan menjadi penonton. Tetapi menjadi jemaat yang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita harus pelajari dari jemaat yang militan? Seperti apa jemaat yang militan? Poin yang ingin saya sampaikan, jemaat yang militan itu adalah jemaat yang memiliki mentalitas prajurit. Jemaat yang memiliki mental prajurit, saudara. Saya kalau bicara tentang prajurit ada kecenderungan menyampaikan gambaran tentang setiap calon-calon tentara yang kemudian mereka dididik di dalam sekolah-sekolah militer. Apa yang kita temukan di sana? Kita sebagai awam menganggap seperti penganiayaan. Kita menganggap sebagai sebuah penderitaan. Tapi sadar tidak, tetapi mereka sedang dilatih bukan dalam masa-masa yang senang. Bukan dalam masa-masa yang enak. Mereka tidak dimanjakan dengan keadaan-keadaan yang bagi kita sebagai orang sipil menganggap hal yang patut kita terima. Tapi bagi mereka sebagai prajurit atau mereka sebagai orang-orang yang dipersiapkan sebagai militer, mereka tidak sedang dinina-bobokan dengan keadaan-keadaan yang nyaman. Tidur mereka diatur, makan mereka diatur, jam mereka diatur untuk latihan, olahraga, ibadah, semua diatur. Tatanan kehidupan mereka saya menganggap sebagai sebuah penjara yang hidup. Tetapi mereka dilatih bukan supaya menjadi prajurit yang kacangan, saudara. Tapi mereka dilatih supaya menjadi prajurit yang handal. Sehingga mereka menjadi prajurit yang betul-betul kokoh. Menghadapi keadaan yang berat. Mereka menghadapi keadaan yang sulit. Mereka bisa bertahan di sana. Mereka bisa bertahan dengan makan dan minum seadanya. Mereka harus bisa bertahan di tengah keadaan yang sulit. Bukan mereka bertahan di keadaan yang senang. Dan kalau saya menggambarkan prajurit duniawi dengan prajurit Kristus, maka itu gambaran yang sama. Di tengah keadaan dunia di mana dunia menganggap tidak ada harapan, maka gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus berdiri di sana. Di tengah keadaan di mana orang angkat tangan, maka sebagai prajurit Kristus memiliki mental prajurit, maka kita akan mengatakan bahwa semua akan keadaan baik-baik saja. Bagi dunia mereka menganggap bahwa itu tidak mungkin. Bagi prajurit Kristus yang memiliki mentalitas prajurit, kita akan berdiri stand baik. Prajurit Kristus dan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11
Dikatakan begini, Efesus 6:10 sampai ayat yang ke-11. Firman Allah berkata bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dunia kita hari-hari ini, semua sistem dunia kita senantiasa dikendalikan oleh kekuatan kuasa kegelapan. Saya dalam beberapa kesempatan tertarik untuk kemudian ada satu channel YouTube yang menceritakan tentang kesuksesan orang-orang yang ada di dunia ini karena kekuatan kuasa kegelapan. Ketika saya mendengarkan itu, saya merasa risih dan bahkan ketika makan, katakanlah di rumah makan yang kelihatan ramai, membuat teringat dengan video itu. Saya tidak sedang melabelkan semua pengusaha yang ada di dunia ini adalah menggunakan kuasa kegelapan atau dunia hitam untuk sebuah kesuksesan. Tapi di channel itu menjelaskan bahwa ada beberapa, khususnya mereka yang pergi ke Gunung Kawi. Dan kalau saudara buka di channel itu, saudara akan temukan dunia kegelapan di sana. Mereka mengatakan bahwa dalam beberapa kesaksian, ada yang perusahaannya sukses oleh karena dunia kegelapan. Yang kemudian digambarkan di sana bahwa ada juga tumbal yang ada di sana. Ada juga yang katakan rumah makan yang mereka bangun oleh karena adanya tumbal yang mereka harus lakukan. Dengan cara-cara mereka memasukkan hal-hal yang tidak wajar menurut saya dalam makanan itu, saudara. Sampai hari ini ketika saya coba dengarkan itu, dan kalau pergi ke rumah makan teringat benar tidak ini, saudara. Tapi saya mau mengatakan dunia kita sedang dikendalikan dengan situasi yang kemudian cukup menakutkan, saudara. Sehingga dengan demikian saya harus mengatakan bahwa kita tidak sedang berperang melawan kekuatan-kekuatan yang duniawi, tapi melawan kekuatan kuasa kegelapan, saudara. Artinya apa? Bahwa dunia ini sedang berperan penting dengan segala strategi yang dibangun oleh setan untuk menipu dunia ini, saudara. Menipu orang-orang yang jauh dari Tuhan. Makanya kita selaku orang-orang yang percaya, selaku jemaat Tuhan, hati-hati dengan berbagai tipuan dunia kita ini. Supaya apa? Apa yang Alkitab katakan? Supaya kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan sekali lagi dalam channel itu menurut saya sadis benar, saudara. Salah satu contoh saja, saudara. Ada seorang yang punya 7 perusahaan. Dan tumbalnya, saudara, tumbalnya istrinya setiap 6 bulan akan mati. Dan dalam channel itu digambarkan. Ditayangkan channel itu, dia sudah memiliki 11 istri. Tumbal istri. Ada lagi tumbal anak-anak. Ada lagi tumbal kepada orang-orang yang dia benci, saudara. Bagi saya ini tipu muslihat iblis. Orang percaya, sekali lagi, jemaat yang militan, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Dan menurut kita, keadaan dunia kita baik-baik secara jasmani. Kan di kiri kanan saudara lihat, di lingkungan kerja saudara, semua baik-baik. Tapi jangan lupa, kalau dari channel ini saya gambarkan bahwa bisa orang menghalalkan segala cara untuk sebuah status. Bisa jadi orang bisa mau karena sebuah kedudukan, orang bisa dengan segala cara untuk menduduki kedudukan itu. Bisa jadi dengan segala cara meraup segala kekayaan dunia untuk apa, saudara? Melakukan segala hal. Dan terjebak di dalam segala tipu muslihat iblis. Sehingga betapa penting kita selaku orang yang percaya. Sekali lagi saya harus bisa mengatakan bahwa kita sedang berperang melawan dosa.
kita sedang berperang melawan tipu dunia ini, berperang melawan segala tipu muslihat iblis. Karenanya betapa penting sebagai prajurit yang memiliki mentalitas ini, kita harus benar-benar, apalagi mentalitas Kristus di dalam hidup kita, atau katakan mentalitas prajurit, hendaklah kita hati-hati supaya kita bisa berperang melawan berbagai tipu muslihat iblis. Saya tadi gambarkan ini keadaan dunia yang sedang terjadi. Secara jasmani semua baik-baik, secara rohani sedang terus terjadi peperangan. Peperangan rohani sedang terus terjadi. Kita tidak bisa dapat mengandalkan diri kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita harus bisa mengandalkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita lengah, kita bisa terbawa hanyut dengan keadaan dunia. Ingat, dunia dengan tipu muslihat iblis itu licik, saudara. Iblis itu licik. Dan karena itu kita harus hati-hati. Supaya apa, saudara? Supaya kita selaku orang yang percaya benar-benar bisa aman di dalam lindungan Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja kita ini menjadi apa, saudara? Menjadi tenang. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa tenang. Seperti yang tadi saya sudah gambarkan. Tenang bagaimana? Peperangan rohani sedang terus terjadi hari-hari ini. Jadi kita harus bisa dekat dengan Tuhan. Fokus kita adalah pada misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah kalau dalam ayat-ayat yang tadi kita baca tadi, ini menjelaskan kepada kita fokus kita itu adalah kepada misi kerajaan Allah, bukan kepada urusan pribadi kita. Memang urusan pribadi kita hanya berkaitan bagaimana menopang, mendukung misi kerajaan Allah. Mentalitas prajurit, semua kesibukan kita yang kita kerjakan hanya untuk bagaimana mendukung misi kerajaan Allah. Bagi semua usaha yang kita kerjakan, bagi semua program kerja kita, bagi semua urusan keluarga kita, rujukannya adalah bagaimana misi kerajaan Allah itu menjadi sukses. Kalau engkau bisa bekerja dan engkau menjadi sukses, maka tujuan bukan pribadi, saudara. Tujuan akan supaya misi kerajaan Allah. Bukan untuk pribadi semata, sebagaimana yang dicatat oleh kebenaran firman Allah. Bukan untuk memuaskan keinginan kita, tapi agar supaya bisa menyenangkan sang komandan kita. Kalau kemudian kita sebagai pribadi yang memiliki mentalitas prajurit, dan ternyata kita masih melakukan semua hanya untuk kepentingan pribadi, maka saya mau mengatakan bahwa kita belum menjadi jemaat yang militan. Jemaat yang militan, semua urusan, semua kerja, semua hal yang kita gapai, yang kita peroleh, yang kita capai, sekali lagi itu hanya menjadi sarana bagaimana misi kerajaan Allah itu disebar luaskan. Jadi kalau saudara punya HP bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi supaya misi kerajaan Allah diberitakan. Lewat apa? Lewat berita-berita yang menggemparkan agar dunia tahu Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang mengasihi dan yang peduli. Bukan kebencian kita. Karena banyak orang menjadikan HP sebagai sarana media, sarana untuk melampiaskan kebencian. Itu bukan kita. Tapi kalau itu terjadi, godaan itu terjadi, itu strategi setan. Supaya apa? Supaya kita terjebak di sana. Kita perhatikan juga bahwa ternyata bahwa mentalitas prajurit berarti memiliki mental sikap yang benar-benar kokoh, kuat, dan tahan banting, saudara. Dia tidak akan mudah, yang saya bisa memberikan istilah bahwa tidak mudah lembek, saudara. Mentalnya benar-benar tahan banting, saudara. Ketika mungkin kita merasa bahwa tersakiti, katakanlah secara mental. Mentalitas prajurit tidak akan mudah ngambek dan cengeng, saudara. Mentalitas prajurit dia tidak akan terprovokasi dengan keadaan yang ada, saudara.
Dia akan terus bergerak maju. Kalau saya hubungkannya dengan kehidupan kita sebagai jemaat, maka mentalitas prajurit, dia tetap akan setia kepada Tuhan. Apapun yang orang bicara, dia tetap maju di dalam Tuhan. Tapi kalau mentalitas bukan prajurit, dia akan ngambek, dia akan, kemudian orang Ambon bilang, dia akan meracu, dia akan cengeng saudara. Tapi mentalitas prajurit tidak. Dia tidak akan hiraukan dengan hal-hal itu. Dia akan menganggap, wah itu basi. Wah itu hal yang biasa yang dia temukan dalam hidup ini. Mentalitas prajurit tidak demikian. Yang kedua yang ingin kita belajar, bagaimana mentalitas sebagai jemaat yang militan di dalam hidup ini. Dia akan menjaga kedisiplinan rohani saudara. Kita belajar di sini dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan dalam kalimat sebelumnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tidak hanya pada satu hal, semua hal. Berarti kalau menguasai dalam semua hal, kita bayangkan bahwa dalam kehidupan selaku jemaat, kalau saya mau mengatakan bahwa kecenderungan kita manusia ini bebas. Kecenderungan kita manusia ingin nyaman. Kecenderungan kita adalah orang-orang tidak mau diatur. Benar demikian? Benar tidak? Kecenderungan kita adalah orang yang ingin bebas. Yang tidak mau diatur, kita mau ingin nyaman. Kecenderungan saudara. Tapi dalam kehidupan kita sebagai jemaat yang militan, Paulus menggambarkan dalam 1 Korintus ini bicara soal tentang seorang olahragawan. Di mana setiap olahragawan yang mengambil bagian dalam pertandingan, dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Pernahkah saya mengatakan seorang olahragawan itu pola makan mereka diatur, gizi mereka diatur, waktu jam mereka diatur, sama seperti dalam dunia militer. Pola makan mereka diatur, cara tidur mereka diatur, waktu bangun mereka diatur, semua diatur. Kebebasan mereka terikat, terbelenggu. Tapi untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa, maka fase dan proses ini harus dilewati. Dalam kehidupan kita selaku orang percaya, hari Minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa pada waktu Kristus akan datang, di mana waktu Kristus akan datang dan orang-orang yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup, yang masih hidup dalam konteks orang yang masih percaya dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, akan diubahkan dan bertemu dengan Tuhan. Pertemuan ini adalah merupakan sebuah pertemuan yang akbar dan yang luar biasa. Dan saya juga menggambarkan bahwa akan ada pengadilan Kristus. Nah, pada pengadilan Kristus inilah orang-orang yang percaya di dalam Kristus, mereka akan mendapatkan upah dari setiap yang dikerjakan selama di dunia, atau mahkota selama yang dia kerjakan di dunia. Mahkota ini adalah merupakan satu bagian yang khusus bagi setiap orang yang ketemu dan terjadi sebuah perjumpaan di sorga nanti. Mahkota ini adalah merupakan mahkota yang tentu hari ini menurut dalam perbandingan antara rohani dan jasmani, mahkota ini dilabelkan seperti sebuah upah atau hasil dari semua kerjaan selama kita di dunia. Apa yang ada dalam benakmu kalau kita bicara tentang mahkota, seperti ada sesuatu yang ada di kepala kita semua.
Dan Alkitab menjelaskan sekian banyak mahkota yang dicatat di dalam Alkitab. Saya tidak akan bicara terkait setiap jenis mahkota. Tetapi bicara tentang mahkota adalah upah atau pahala dari apa yang kita kerjakan di dunia. Karenanya pada waktu seorang olahragawan dia memperoleh upah atau mahkota atau piala atau piagam, maka itu adalah sebuah hasil dari proses yang telah dilewati sekian lama. Kalau dalam dunia militer, sekali lagi saya ingin gambarkan, maka pangkat itu akan diikuti dengan jabatannya. Jadi selalu saja ada proses, ada hasil. Saya coba ikuti seorang Mike Tyson, seorang petinju yang hebat. Dia sempat membuat sebuah komentar yang hebat. Nah, dalam bahasa saya mengatakan begini, bahwa dia terlebih dahulu menjadi sakit untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Saya mau mengatakan secara rohani begini. Kalau hari ini saudara harus mengalami rasa sakit dalam proses di mana engkau mengiring Tuhan. Saudara sakit karena saudara tidak biasanya terikat. Tapi saudara harus bisa menguasai diri, rasa bebas saudara untuk ikut terikat. Mengikat kebebasanmu. Sehingga kalau dunia merasa bebas, saudara tidak mau bebas. Saudara melihat dunia ini begitu hura-hura, saudara tidak mau ikut terjun di sananya. Maka secara tidak langsung saudara mengikat kebebasanmu. Dan bagi saya itu penderitaan. Ketika saudara diajak oleh teman saudara untuk katakanlah kalau dunia kemabukan, banyak hal terjadi di hari-hari ini. Orang mengajak saudara ingin minum minuman keras dan saudara mengatakan tidak. Maka itu penderitaan. Kalau kemudian dunia ini mengajak saudara dengan adanya tren yang sedang berkembang dengan narkoba dan lain sebagainya, saudara mengatakan tidak. Dan saudara, saya harus katakan itu penderitaan. Kalau dunia mengajak saudara mengatakan di hari Minggu ini waktu bebas kita dan waktunya kita harus berekreasi. Orang lain beribadah dan saudara menikmati tempat yang rekreasi. Saudara mengatakan tidak. Maka itu penderitaan. Penderitaan itu hari ini saudara alami. Tapi ujungnya membahagiakan saudara. Karena apa saudaraku? Karena itu bagian dari disiplin kita. Disiplin rohani karena saudaraku, bagi dunia kerohanian, kedisiplinan rohani itu menguntungkan. Sehingga dikatakan ibadah itu berguna. Bagi banyak orang ibadah itu sia-sia. Bagi banyak orang ibadah itu habiskan waktu. Tapi bagi kehidupan rohani ibadah itu berguna saudara. Jadi kita harus bisa disiplin dalam berbagai aspek. Kita disiplin berdoa, kita disiplin membaca firman Allah, kita disiplin beribadah. Tetapi jangan lupa bahwa kita mungkin mengatakan bahwa disiplin semuanya itu penting. Tapi kenapa banyak orang menganggap tidak penting? Karena mereka bukan jemaat yang militan. Saudara yang militan, jemaat yang militan akan menganggap semuanya itu kedisiplinan. Ketaatan kita kepada panggilan Tuhan yang memimpin kita untuk terus setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Kita tidak hanya sebatas di dunia ini merengek-rengek dengan Tuhan supaya kita diberkati. Saya mau mengatakan itu bagian dari berkat yang Tuhan akan curahkan bagi saya dan saudara. Dalam Injil Matius pasal 6, saudara kalau baca keseluruhan tentang bicara kekhawatiran. Soal makan, minum dan pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya level kita adalah level yang bukan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Level kita adalah level tentang prajurit Kristus.
Level kita adalah level orang-orang yang di atas itu saudara. Artinya tanpa kita cari makan, tanpa kita cari minum, tanpa kita cari makan, Tuhan sudah sediakan itu bagi saya dan saudara. Jadi ketika saudara melangkah cari apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, saudara seperti dipermudah. Seperti saudara melihat orang lain begitu sulit, tapi waktu saudara melangkah, Tuhan berkati setiap langkahmu. Ketika saudara bekerja, berjualan di pasar, membuka pondok, dalam dunia bisnis saudara, Tuhan seperti mempermudah saudara. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan menghalalkan segala cara dengan berbagai tumbal dan lain sebagainya. Tapi bagi saudara, ketika saudara duduk di kaki Tuhan, dan besoknya saudara melangkah keluar, atau hari ini ketika setelah itu saudara melangkah keluar, Tuhan seperti mempermudah langkah-langkah saudara, sehingga berkat itu terbuka dengan mudah bagi saudara. Saudara mungkin mengatakan terheran-heran dengan itu. Jangan heran kalau saudara betul-betul berlutut di kaki Tuhan, telah mengutamakan Tuhan. Waktu saudara keluar dan saudara melihat seperti pintu terbuka berkat bagi saudara, jangan heran karena itu berkat dikhususkan bagi saudara. Tapi ketika sulit semua hal yang engkau hadapi, jangan juga heran kalau engkau jauh dari Tuhan dan engkau apa yang engkau usahakan sulit, seperti berat, seperti tertutup. Jangan saudara heran. Lihat kepada dirimu. Tapi ketika semua terbuka, juga jangan heran karena itu berkat bagi saudara. Jadi artinya apa? Ketika engkau telah menjaga kedisiplinan rohanimu, engkau betul-betul mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan buka jalan bagi saudara, maka saudara harus bersyukur dengan itu saudara. Karena itu saudaraku, penting buat saya dan saudara untuk senantiasa memiliki mental sebagai jemaat yang militan. Apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perhatikan ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi apa saudaraku? Orang-orang yang kemudian menjaga kehidupannya supaya tetap disiplin rohani, maka hendaklah kita gunakan semua perlengkapan senjata yang dari surga. Supaya apa? Sebagaimana Yesus ketika dia dicobai, dia selalu dengan mengutip, mengeluarkan, menyatakan, ada tertulis, ada tertulis. Jadi jawaban bagi saya adalah, kiranya firman Tuhan itu hidup di dalam hati saya dan saudara. Dan saudara akan menghidupinya, engkau akan mengalami hal-hal yang besar di depan sana. Yang ketiga, dengan cepat kita belajar bahwa jemaat yang militan, mereka akan terus bergerak dengan kerjasama dan kesatuan saudara. Menarik buat saya bahwa jemaat yang militan itu bukan jemaat yang berdiam diri saudara. Jemaat yang terus bergerak dengan apa? Dengan kerjasama saudara. Dengan apa saudara? Dengan sebuah kesatuan. Kalau jemaat yang tidak bersatu, maka itu bukan jemaat yang militan. Saudaraku, saya sekali lagi bawa gambaran saya kepada dunia militer. Kalau salah satu anggota TNI atau Polri dipukul oleh masyarakat, apa yang terjadi? Satu pasukan akan datang. Kenapa? Karena mereka dididik menjadi pasukan yang militan. Kenapa ini terjadi? Karena dibangun kerjasama dan kesatuan tim yang hebat. Sebagai jemaat Tuhan, maka kita tidak boleh individualis. Sebagai jemaat Tuhan kita harus saling menopang sebagai satu tubuh Kristus. Sebagai jemaat kita harus bisa membangun pasukan. Pasukan bukan secara arogan memusuhi orang-orang yang sedang beribadah, bukan. Pasukan pelayanan yang handal. Saudara punya pasukan, makanya
kita dibangun seperti ada KKA dan lain sebagainya, ada departemen-departemen, itu pasukan saudara. Tujuan apa? Supaya kita boleh dapat meluaskan kerajaan Allah. Sebagai jemaat yang militan, kita harus membangun kesatuan, karena kesatuan adalah sumber kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan iblis cenderung memecah belah persatuan itu. Saudara ingat waktu Menara Babel? Menara Babel itu hancur karena dikacaukan melalui apa? Bahasa. Dan kadang iblis bisa menjadikan bahasa kita untuk apa? Memecah belah kesatuan kita. Apa bahasanya? Satu orang bicara satu kalimat, sampai di B sudah 10 kalimat. Bahasa. Kita hati-hati dalam menggunakan bahasa. Bahasa yang kemudian dalam kitab Yakobus mengatakan tentang lidah, saudara. Salah menggunakan lidah, maka kemungkinan besar kesatuan akan bermasalah. Karena itu jaga hati-hati agar supaya sebagai jemaat yang mencintai Tuhan, sebagai jemaat yang cinta pekerjaan Tuhan, jaga kesatuan. Dan saya sangat percaya saudara, kalau di dalam jemaat saya percaya kepada saudara, saudara memiliki hati yang rindu supaya terjaga kesatuan. Dan ingat baik-baik, ketika engkau memiliki kerinduan menjaga kesatuan, iblis selalu goda kita. Dan di saat iblis goda saya dan saudara dengan berbagai cara, maka hendaklah kita lawan cara-cara yang dibangun iblis untuk menghancurkan kesatuan kita. Supaya apa? Kesatuan kita tetap aman di dalam Tuhan. Karena dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, hancur saudara. Dan saya sangat percaya ketika kita semua bersatu, Tuhan akan perintahkan berkat kepada saya dan saudara. Dan itu bukti nyata ketika kita bersatu. Apa yang menjadi doa kita, Tuhan selalu jawab bagi saya dan saudara. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jemaat yang militan itu siap menghadapi peperangan rohani saudara. Jadi saudara mau atau tidak, tapi sebagai prajurit atau sebagai jemaat yang militan, kita akan menghadapi peperangan rohani. Saya sudah sejak awal menyampaikan beberapa konsep ini tentang prajurit, tentang jemaat yang militan. Tetapi mau dan tidak, tetapi kita akan menghadapi peperangan rohani. Dan karena itu kita harus bisa gunakan semua senjata sebagaimana dalam kitab Efesus. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa saudara? Dengan kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kuasa yang dari Tuhan itu penting buat saya dan saudara dalam peperangan rohani. Karena dunia kita selalu berusaha meruntuhkan saya dan saudara. Kita menggunakan semua senjata. Dan jangan hendaknya kita katakanlah tidak menggunakan senjata. Kita harus menggunakan senjata. Rohani kita doa, firman dan iman saudara. Dan itu perlengkapan. Menolak berbagai tipu daya iblis dengan kebenaran firman Allah saudaraku. Jadi tidak bisa kita taklukkan dunia, tidak bisa taklukkan segala tipu daya iblis dengan kepintaran saudara. Dengan pengalaman rohani saudara tidak bisa. Hanya dengan firman Allah. Memperjuangkan apa saudara? Memperjuangkan jiwa-jiwa yang terhilang sebagai misi utama kita, misi kerajaan Allah. Sehingga dengan demikian penting buat saya dan saudara terbangun dalam pikiran kita semua. Apa sih saya ada di sini? Fungsi saya. Apa maksud saya ada dalam gereja ini? Pernahkah saudara membayangkan saya sih menjadi jemaat di sini, apa fungsi saya? Apakah supaya saya bisa melayani di altar? Itu bukan fungsi utama. Itu bukan misi utama Kristus. Apakah supaya saya bisa mendonorkan dana saya? Bukan tujuan utama. Apakah supaya saya bisa
bekerja dengan cara yang saya bisa kerjakan, bukan. Tapi tujuan utama, saudara menjadi alat untuk apa? Melebarkan kerajaan Allah. Menjadi saksi bagi dunia. Dan karena itu, semua yang tadi saya sampaikan itu hanya sarana. Tapi semua terletak pada setiap pribadi sebagai tubuh dan jemaat Kristus. Fungsi saudara di sini supaya menjadi alat di tangan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara mau dipakai Tuhan sebagai alat? Sebagai jemaat yang militan, kita harus mengatakan saya harus menjadi alat. Karena ketika kita menjadi alat, maka Tuhan akan pakai alat itu, saudara. Kalau kita bicara uang dan semua sarana-sarana yang lain, Tuhan bisa pakai orang lain, saudara. Tapi Tuhan ingin pakai saya dan saudara sebagai jemaat. Tujuan apa? Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya orang lain diselamatkan melalui saudara. Kalau hari ini saudara diselamatkan, kalau hari ini saudara telah mengatakan tidak kepada dunia, tapi masih banyak orang yang masih mengatakan ya untuk dunia. Sampai dengan hari ini masih ada banyak orang yang masih terjebak, masih diikat dengan kesenangan dunia. Kalau hari ini sudah saudara mengatakan saya telah bebas, saudara telah merdeka, pertanyaannya masih banyak orang yang masih diikat. Banyak orang yang masih terbelenggu. Dan kalau itu teman-teman saudara, itu sahabat-sahabat saudara. Kalau hari ini saudara sudah dibebaskan, saudara harus melangkah dan mengatakan saya dulu diperbudak dengan hal-hal ini. Tapi sekarang saya telah dibebaskan. Saudara harus katakan karena saudara menjadi saksi hidup saudara. Saksi hidup itu akan bicara lebih kuat dari bukan saksi hidup. Biasanya kalau dalam dunia hukum, saksi hidup itu lebih kuat saudara daripada saksi mati. Kalau saudara saksi hidup dari semua keadaan yang engkau lalami, mungkin saudara pernah hancur, saudara mungkin pernah gagal. Saudara harus bisa katakan kepada mereka Tuhan mengasihi saudara. Mungkin mereka akan mengatakan, Ali sama dengan pendeta, itu bukan. Semua orang bukan dipanggil menjadi pendeta, tapi semua orang dipanggil menjadi prajurit Kristus. Prajurit Kristus menjadi jemaat, dipanggil Tuhan, keluar dari kegelapan itu menjadi prajurit Kristus saudara. Dan saudara harus mengatakan Tuhan mengasihi saudara. Kalau orang mau mengatakan engkau jadi pendeta, kau menjadi pastor, kau menjadi apapun, silakan saja. Tapi saudara harus datang dengan kasihmu. Kalau engkau dulu diikat dengan segala kelemahan-kelemahan dunia ini, ketika engkau berbicara dengan kasihmu, saya percaya mereka akan mengatakan engkau telah berubah, berbeda dengan dulu. Bagikan kesaksian hidup saudara kepada orang lain. Nah, apa yang saya sampaikan ini menjadi aplikasi penting buat saya dan saudara. Kalau hari ini saudara menjadi jemaat, apakah saudara telah menjadi jemaat militan atau hanya menjadi jemaat penonton? Kalau hari ini saudara hadir, kalau saudara hari ini menjadi jemaat, apakah saudara sudah memiliki komitmen untuk membangun kehidupan rohani yang kuat? Untuk apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini menjadi jemaat, apakah saudara berani berdiri di garis depan untuk Kristus? Ataukah saudara ada di sekolah? Ataukah saudara ada di tempat pekerjaan? Ataukah di kantor? Ataukah dalam keluarga? Atau bahkan di media sosial seperti yang tadi saya katakan? Apakah engkau berdiri di sana sebagai garda terdepan, sebagai prajurit Kristus? Dan hendaklah saudara mengatakan, saya harus bisa menjadi jemaat yang militan. Tujuannya menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang tertawa di depan saudara, tapi di belakang saudara mereka menangis. Siapa yang bisa tolong? Saudara sebagai jemaat. Kadang-kala mereka, ya bahasanya mereka merana saudara. Siapa yang bisa ditolong? Saudara sebagai jemaat. Karena itu bangun semua potensi untuk melebarkan kerajaan Allah. Melalui saudara, Tuhan akan memakaimu
menyelamatkan orang lain. Saudara mungkin dengar dengan kesaksian seorang hamba Tuhan terkenal yang namanya Yonggi Cho. Seorang hamba Tuhan di Korea Selatan. Dia mengawali pelayanannya dan sebelumnya dia ketemu dengan seorang pemuda. Dan pemuda itu membawa dia mengenal Tuhan. Kemudian dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai dia menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat. Kalau saudara ingat GSJ di Korea Selatan, pada awal di mana dia menjalani kehidupannya, dia bukan seorang yang mengenal Tuhan. Tapi ketika dari seorang perempuan muda, Tuhan pakai membawa Yonggi Cho mengenal Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang kemudian jutaan orang diselamatkan di Korea Selatan. Bukan dari hamba Tuhan Yonggi Cho mengenal Tuhan, bukan. Dari seorang jemaat biasa. Tuhan bisa pakai saudara menjadi Allah di tangan Tuhan. Saya tidak tahu bisa Tuhan pakai saudara. Lewat saudara ada seorang yang bisa menjadi hamba Tuhan luar biasa. Bisa jadi Tuhan pakai saudara membawa seorang yang biasa. Kemudian akhirnya dia bisa sukses menjadi pengusaha yang hebat. Bisa jadi saudara menemukan seorang yang biasa. Tapi kemudian membawa dia mengenal Tuhan. Menjadi seorang pegawai yang hebat sekali waktu. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Tapi saya harus pastikan Tuhan punya rencana buat saudara. Tuhan bisa pakai saudara. Di pasar saudara ceritakan kebaikan Tuhan. Saksikan tentang kebaikan dan hebatnya Tuhan. Di kantor saudara bicara tentang Tuhan. Dimanapun saudara bicara tentang Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai saudara menjadi alat. Sehingga saudara akan temukan saudara menjadi jemaat yang militan. Bukan menjadi orang-orang yang saya bisa katakan biasanya kata militan selalu ada hubungannya dengan intoleransi. Kita bukan di sana. Tapi kita militan, mencintai Tuhan, mengasihi banyak orang. Mencintai Tuhan karena misi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga menjadikan kita sebagai jemaat yang militan di akhir zaman ini.